Halo semuanya, kembali lagi dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang stack. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai single stack atau stack tunggal. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu kita akan membahas tentang double stack atau stack ganda. Bagaimana bentuk dari stack ganda itu sendiri? Kalau saya gambarkan dulu seperti biasa, kita gambarkan dia seperti array. Nah, sudah pasti saya buat array dulu, tapi array-nya ini bentuknya memanjang seperti ini. Nah, saya buatkan dulu kotak-kotaknya. Oke, jadi ada 8 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 indeks. Oke, jadi ada 8, lagi satu deh ya, lagi satu biar pas 8 indeks. Nah, kayak gini deh misalnya. Terus untuk stack ganda sendiri, dia akan dibagi dua begini. Sisi sebelah sini itu disebut dengan stack 1, dan sisi sebelah sininya itu disebut dengan stack 2. Stack 2. Nah, di sini kita akan mulai dulu dari minus 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk topnya, kalau yang stack ganda kan topnya cuma satu aja. Nah, kalau yang double stack ini atau stack tadi stack tunggal itu dia topnya cuma satu aja. Tapi kalau yang stack ganda ini dia stack topnya ada dua ya, variabel topnya ada dua. Jadi ini disebut dengan top 1, 9 ini disebut dengan top 2 ya. Jadi ada dua top. Top 1 dia minus 1, top 2 dia nilainya 9. Nah, untuk rules-nya sendiri, ya ada beberapa rules yang digunakan pada stack ganda ini. Untuk check is full-nya tentunya akan berbeda dengan yang stack tunggal ya. Untuk check is full pada stack ganda adalah top 2 itu dikurang top 1. Hasilnya sama dengan 1. Nah, itu untuk mengecek apakah stack itu dalam kondisi penuh atau tidak. Jadi top 2-nya dikurang top 1. Kemudian yang kedua itu ada ngecek is empty ya. Mengecek apakah stack tersebut kosong untuk stack satunya ya. Di is empty stack 1 itu nilai top 1-nya adalah sama dengan minus 1. Nah, itu. Terus ada is empty stack 2. Jadi ngecek apakah stack 2 itu kosong apa tidak. Nah, itu nilai topnya, ini top 1 ya, top 2-nya sama dengan 9. Atau kalau ini kan 9 ya, tapi sebenarnya yang benar itu adalah n, nilai n. Jadi tergantung berapa jumlah array-nya. Kalau misalnya integer data 9, berarti nilai n-nya adalah 9. N-nya sama dengan 9. Sehingga nilai tab 2-nya itu sama dengan n. Nah, gimana kalau kita mau push ya? Push data pada stack ganda itu bagaimana? Nah, sesuai dengan aturannya itu, sebagai contoh misalnya saya punya stack seperti ini, kemudian saya akan memasukkan data ke dalamnya gitu ya. Ke dalam stacknya ini, itu datanya itu yang akan masuk, yaitu angka 7, 2, sama 9. Atau ya, angka 7, 2, sama 9. Nah, jadi ini adalah 3 data yang akan masuk ke dalam stack ganda ini. Nah, aturannya adalah ketika kita memasukkan sebuah data ke dalam stack ganda, dia memasukkannya itu harus langsung. Misalnya angka 7 itu dia masuk ke stack 1.
Kemudian angka 2 ini dia masuk ke stack 2-nya. Setelah itu setelah itu angka 9-nya ini akan masuk ke stack 1 lagi. Jadi dia selang-seling ya. 1 2 1. Jadi masuk dulu stack 1, kemudian stack 2, stack 1 lagi. Kalau seandainya ada angka lagi di sini misalnya 10, berarti dia stack 2. Jadi selang-seling seperti itu. Nah, bagaimana untuk push datanya? Proses untuk push datanya, kalau digambarkan gitu ya, representasinya itu seperti apa. Jadi kita mau masukkan angka 7, 2, sama 9 tadi ya. Oke, kita push dulu. Proses pertama gitu, perulangan pertama atau disebut juga dengan iterasi pertama, itu kita melakukan push data ke stack 1 ya. Ke stack 1. Jadi kita push data ke stack 1. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita cek dulu stack 1 itu sudah penuh atau belum. Check is full-nya, dimana tadi ketentuan dari check is full itu adalah nilai top 2 dikurang top 1 itu sama dengan 1. Nah, karena di sini kondisinya itu misalnya asumsikan bahwa stack ini dalam kondisi kosong seperti ini. Jadi ketika saya mau push, nilai top 2-nya berapa? Nilai top 2-nya adalah minus 1 ya. Sorry, nilai top 2-nya adalah 9 tadi ya, nilai n kan. Top 2 adalah sama dengan n, di mana jumlah datanya 9. Jadi kalau misalnya ada 9 data yang mau kita masukkan, jadi di sini nilai top 2-nya itu adalah 9. Berarti kita masukkan di sini nilai top 2-nya itu 9. Kalau misalnya kita mau masukkan 9 data ya misalnya gitu. Jadi dibuat dulu space atau ruang sebanyak 9 data. Kalau kita masukin 3 saja ya nggak masalah ya. Nah, top 2-nya adalah 9, kemudian top 1-nya adalah minus 1. Apakah sama dengan 1? Kan tidak ya. Ini kan hasilnya adalah 10, 1. Apakah sama gitu? Kan tidak. Karena nilainya tidak, karena dia bernilai false, maka kita jalankan proses kedua. Di mana proses kedua ini adalah proses iterasi. Ya. Sama seperti stack tunggal, jadi topnya itu top 1 plus plus. Sehingga top 1 awalnya itu yang awalnya adalah minus 1, maka top 1 akhirnya menjadi 0 ya. Jadi 0. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi sekarang nilai top 1-nya bukan di sini lagi, melainkan nilai top 1-nya ada di indeks ke 0. Jadi dia udah geser ya, top 1, jadi pindah ke sana. Nah, karena dia sudah pindah ke sana, masuk lagi ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiganya, itu kita c-in ya, c-in data. C-in data. Data apa? Data pada top 1 akhir. Top 1 akhir. Nah, berarti data top 1 akhir berarti data pada indeks ke 0. Jadi kita masukkan data pada indeks ke 0 yaitu angka 7. Jadi 7 ini kita masukkan ke indeks ke 0 ya. Jadi angka 7 ini itu masuk ke indeks ke 0. Nah, jadi di sini nilainya adalah 7. Nah, udah masuk deh. Jadi 7-nya ini itu sudah masuk ke sini. Nah, gitu. Itu proses push-nya ya. Oke, lanjut lagi. Kita sudah iterasi 1 di mana push data ke stack 1. Nah, langkah selanjutnya masuk ke iterasi berikutnya, itu iterasi ke-2 ya. Kita masuk ke iterasi 2. Kita masuk ke iterasi kedua. Iterasi kedua begini ya. Nah, iterasi kedua itu kita push data. Push data kemana? Push data ke stack 2. Bukan ke stack 1 ya, tapi kan dia selang-seling tadi saya bilang. Jadi dia masuk ke push data ke stack 2 ya. Nah, push data ke stack 2. Pertama itu kita cek is full dulu. Cek dulu apakah stack 2 itu penuh apa tidak. Itu sama juga. Caranya adalah top 2 dikurang top 1 itu sama dengan 1. Dimana nilai top 2-nya adalah 9. Kemudian nilai top 1-nya adalah minus 1. Apakah sama dengan 1? Sorry, top 1-nya sudah bukan minus 1 lagi ya, tapi jadi 0 sekarang. Top 1-nya adalah 0. Udah pindah dia ya. Apakah 9 sama dengan 1?
kan jawabannya false ya. Nah, karena dia false, jadi kita masuk ke langkah kedua, yaitu top 2-nya. Top 2-nya bukan plus-plus ya, tapi min-min. Dia akan berkurang. Sehingga top 2 awal itu yang mulanya adalah 9, itu top 2 akhirnya menjadi 8. Nah, jadi kalau kita lihat di gambarnya, ya di gambarnya ini kalau kita lihat, jadi top 2 yang awalnya di angka 9, karena kita minus dia 1, dikremen dia sebanyak 1 kali gitu ya, min 1, maka nilai top 2-nya bukan di sini, tapi pindah ke sini. Ada di indeks ke-8 jadi top 2-nya. Nah, ini dia sekarang di sebelah sini top 2-nya ya. Oke, kita masukkan sekarang angka 2-nya. Langkah selanjutnya adalah C-in ya. Kita C-in dia yang ketiga. Itu kita C-in data top 2 akhir. Jadi gimana tuh? Data pada indeks top 2 akhirnya adalah data pada indeks ke-8. Kita masukkan angka 2. Jadi kita masukkan sekarang nilai 2-nya itu ke stack 2-nya, yaitu pada posisi belakang. Nah, jadi angka 2-nya akan muncul di sini. Terus masuk lagi ke iterasi ketiga, yaitu push data ke stack 1. Sama juga caranya. Jadi masuk ke iterasi ketiganya di sini ya. Oke, iterasi 3. Iterasi ketiga yaitu kita akan push data ke stack 1. Nah, iterasi ketiga kita akan push data ke stack 1. Jadi yang pertama adalah kita cek isFull-nya dulu seperti biasa. Cek isFull dengan ketentuan nilai top 2 dikurang top 1 itu sama dengan 1. Top 2-nya adalah 8 sekarang, kemudian top 1-nya adalah 0. Apakah 8 sama dengan 1? Jawabannya adalah false. Kalau dia false, kita jalankan proses kedua, yaitu top 1-nya plus-plus ya. Nah, sehingga top awalnya yang mulanya adalah 0, maka top akhirnya itu menjadi sama dengan 1 ya. Jadi ditambah 1, dia 0 ditambah 1. Jadi top awalnya yang mulanya itu adalah 0, top akhirnya itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, langkah ketiganya adalah kita C-in data pada top 1 akhir. Nah, jadi data pada top 1 akhir itu adalah data pada indeks ke-1. Jadi kita masukkan data pada indeks ke-1 yaitu angka 9. Jadi angka 9 ini masuk ke data pada indeks ke-1. Nah, berarti gimana jadinya? Kita balik lagi ke gambarnya ini. Tentunya di sini dia berubah. Top 1-nya bukan di sini lagi, melainkan nilai top 1-nya ada pada indeks ke-1. Nah, di sini dia nilai top 1-nya. Di sini nilai top 1-nya, kemudian angka 9 masuk ke indeks ke-1 ini. Oke, jadi sudah masuk semua ya 3 data ini. Jadi dimulai dulu dari stack 1, lanjut ke stack 2, baru ke stack 1 lagi. Nah, seperti ini proses atau skema memasukkan data atau push data ke stack ganda. Jadi sedikit berbeda sama stack tunggal ya. Kalau stack tunggal ya cukup ada satu stack aja. Kalau stack ganda jadi dia ada stack 1, ada stack 2. Dibagi menjadi kanan sama kiri ya. Nah, kita lanjut lagi proses selanjutnya itu proses pop. Gimana dengan proses popnya? Ini kan proses push ya. Kita misalnya mau mengeluarkan 3 data tadi. Untuk popnya sendiri, itu kita sama seperti stack tunggal, kita cek dulu dia kosong apa enggak, kan gitu ya. Jadi pertama-tama untuk pop itu, misalnya kita mau menghapus data gitu ya, kita mau pop datanya, ya kita keluarkan dulu yang ini ya, yang angka 9 ini. Jadi kalau kita mulai, misalnya kita mau pop, jadi kalau pop data, mulai dulu dari iterasi 1,
iterasi 1 kita pop data dari stack 2 ya. Jadi kita mengeluarkan data yang sudah kita masukkan tadi. Pop data, sorry, bukan stack 2 tapi stack 1. Pop data dari stack 1. Nah, langkahnya itu adalah kita cek dulu check is empty-nya ya. Check is empty stack 1. Dimana untuk stack 1 itu untuk mengecek is empty-nya adalah apakah top 1 itu sama dengan minus 1. Di sini kan top 1-nya ada di angka 1 ya. Apakah 1 sama dengan minus 1? Kan jawabannya false. Tidak ya, karena tidak kita jalankan proses kedua. Dimana proses kedua itu adalah kita mengeluarkan datanya ya. Check out data pada top 1. Nanti apa? Kita mau ambil data pada indeks ke 1. Kita mau keluarkan data pada indeks 1. Sehingga yang keluar itu adalah angka 9 tadi. Selanjutnya adalah topnya, top 1-nya itu min ya. Jadi yang top 1 awal itu adalah 1, maka top 1 akhirnya itu menjadi 0. Jadi dia berkurang 1. Nah, kira-kira gitu proses popnya. Jadi kita misalnya mau menghapus data ini. Nah, ini jadi kalau dia sudah terhapus tadi ya, kita keluarkan check out, keluar data 9. Nah, ini akan geser dia ya. Jadi ini akan bergeser ke sini. Sehingga di sini dia top 1 nih. Jadi dia pindah lagi ke tempat semula. Nah, kemudian proses popnya juga sama pada stack 2 ya. Pada stack 2 pada stack yang kedua juga sama. Kita mau pop misalnya kayak ini ya. Kita masuk ke iterasi 2. Jadi iterasi 2 yaitu pop data dari stack 2. Itu sama juga kita check is empty-nya. Check is empty stack 2-nya. Yaitu dimana top 2 itu ada pada indeks ke-8. Apakah sama dengan minus 1 gitu ya. Apakah top 2 itu sama dengan N ya 9. Maka nilai top 2 nya itu kan sekarang ada pada 8. Apakah 8 sama dengan 9? Jawabannya false ya. Nah, kita ke bawah dulu. Kalau dia false, kita jalankan proses kedua, yaitu check out. Check out apa? Check out data pada top 2. Dimana data pada top kedua itu adalah data pada indeks ke-8. Berarti data pada indeks ke-8 ini keluar gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah top 2-nya itu plus. Jadi yang top 2 awalnya itu misalnya 8 adalah 8, maka top 2 akhirnya itu menjadi 9 ya, karena dia bertambah 1. Jadi kalau kita ke atas lagi, nah di sini, jadi yang top 2-nya itu awalnya adalah di sini. Ini kita hapus, berarti dia akan keluar ya. Jadi setelah dia keluar, nilai 2-nya keluar, maka variabel top 2-nya sudah berpindah atau bergeser lagi kembali ke posisi semula. Jadi top 2-nya di sini sekarang. Nah, begitu pun juga proses iterasi ketiga, yaitu kita mau pop angka 7. Nah, misalnya 2 itu yang mau kita keluarkan, berarti stop sampai di sana aja. Sisa berarti nilai 7 aja pada stack 1. Nah, itu kira-kira ya untuk yang popnya. Terus untuk print gimana? Untuk cetak udah sama ya. Kalau cetak berarti pakai 2 perulangan. Jadi kita print dulu yang di stack 1. Print dulu yang di stack 1. Untuk print yang di stack 1 itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita check is empty-nya dulu. Check is empty stack 1. Kosong nggak dia? Karena kalau kosong ya berarti kita harus kasih
Kalau seandainya bernilai true, berarti kita harus kasih keterangan gitu ya. Kita kasih tahu usernya bahwa stacknya itu dalam kondisi kosong. Jadi cek dulu, kemudian yang kedua baru kita masuk ke perulangannya. Jadi kita gunakan perulangan for. Kita mulai dengan integer i-nya itu sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari sama dengan top 1 gitu ya, kemudian i-nya plus plus. Nah, seperti ini dia untuk perulangannya. Baru kita cout apa? Cout data pada indeks ke i. Terus yang langkah ketiganya, nah, nggak ada ya, langkah ketiga nggak ada. Jadi cukup 2 langkah aja. Selanjutnya sama, kita print stack 2-nya. Jadi satu-satu begini ya, print stack 1, print stack 2. Untuk print stack 2-nya, langkah pertama sama juga, kita cek is empty-nya dulu. Is empty stack 2. Kemudian yang kedua, kita masukkan for-nya ya. Kita masukkan for-nya, masukkan perulangan for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan top 2, 1 i-nya plus plus. Tapi di sini bukan i, bukan begini ya, nggak sama ini. Stack 2 kan ada posisinya di sebelah kanan, jadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi bukan integer begini, tapi integer i itu sama dengan n-nya dikurang 1, dimasukkan dulu nilai tertingginya n kurang 1, kemudian i-nya itu lebih besar sama dengan top ya, karena dia kan posisinya itu berkurang ya. Kalau topnya itu bergeser, dia harus mengurangi nilai top tersebut sebanyak 1 ya. Nah, i-nya ini min. Nah, baru kita cout data pada indeks ke i. Ini dia untuk printnya. Terus selain print, kita ada yang namanya clear ya. Kalau clear, kita langsung hapus semua. Kalau clear, kita cukup top 1-nya itu kita set -1, top 2-nya kita set nilai n. Nah, jadi dia clear nanti. N ini tergantung berapa jumlah datanya. Kalau 9 berarti nilai n-nya adalah 9. Nah, itu kira-kira representasi dari stack ganda ya, sebelum kita masuk ke pembuatan programnya. Berikut ini adalah contoh program dari stack ganda ya. Jadi mirip-mirip sama stack tunggal, hanya saja di sini kita menambahkan sebuah variabel baru yaitu top 1 dan top 2 gitu. Jadi yang di stack tunggalnya dia cuma satu variabel top aja, tapi kalau yang stack ganda kita buat jadi 2 begini, top 1, top 2, kemudian kita tambahkan juga variabel stack push sama stack pop. Nah, jadi jika nilainya true akan push ke stack 1, jika nilai false akan push ke stack 2 gitu. Kalau yang stack push. Begitupun juga dengan stack pop, kalau nilainya true dia akan pop dari stack 1, kalau tidak maka dia akan pop dari stack 2. Ini masih sama, kita gunakan boolean is full, hanya saja di sininya kita ganti jadi top 2 dikurang top 1 sama dengan 1. Begitupun juga boolean is empty-nya ya, jadi masih sama juga, hanya saja di sini ada 2. Ada boolean is empty 1, ini boolean is empty 2. Jadi kita buat 2 metode is empty ya, is empty 1 sama is empty 2. Nah, untuk yang push-nya dia ada sedikit perbedaan. Di sini kita tambahkan stack push-nya. Jadi kalau stack push-nya bernilai true, maka kita menambahkan atau push data ke stack 1. Kalau tidak, maka kita push data ke stack 2. Begitupun juga pada pop. Jadi kita tambahkan di sini jika stack popnya bernilai true, kalau udah bernilai true maka kita pop data dari stack 1 ya. Jadi kita mengeluarkan data dari stack 1, kalau tidak kita pop data dari stack 2. Kemudian print juga. Nah, di sini is empty, jika is empty 1 bernilai true maka kita cetak di sini, kita buat satu-satu ya. Untuk mencetak yang stack 1, yang ini untuk mencetak stack 2. Jadi ada 2 perulangan di sini. Yang perulangan untuk mencetak stack 1 yang ini, kemudian ada perulangan untuk mencetak stack 2 yang sebelah sini. Kemudian ada clear, kalau ingin menghapus data, kita set aja top 1-nya bernilai -1, top 2-nya itu sama dengan 5. Setelah itu baru kita main di sini, void main. Nah, kita akan coba jalankan programnya.
Oke, jadi kalau kita jalankan dia akan seperti ini. Kalau misalnya kita pilih push, misalnya input data ke stack 1, indeks 0 misalnya 12. Kalau kita push lagi, dia akan input data ke stack 2, misalnya 16. Kita push lagi, kita ingin input data ke stack 1, misalnya 90. Push lagi, misalnya kita ingin input data ke stack 2, 65 misalnya. Kita coba tampilkan, kita print. Nah, jadi dia akan muncul di sini ya, isi dari stack 1 adalah 12 sama 90, isi dari stack 2 16 sama 65. Misalnya kita pop, maka dia akan yang keluar di teks 1 nilainya 90. Kemudian kita pop lagi, maka yang keluar data dari stack 2 nilainya 65. Kita coba print, maka hasilnya adalah 12 sama 16 saja. Kita pilih clear, kemudian kita print lagi, nah dia akan kosong ya, stack 1 kosong, stack 2 kosong. Oke, kira-kira seperti itu implementasinya. Ini adalah source code-nya. Oke, kira-kira gitu ya untuk implementasinya. Nah, kira-kira seperti itu untuk stack ganda. Silakan bisa dicoba untuk implementasinya. Apabila ada hal yang ditanyakan, bisa tinggalkan komentar. Selamat sore, terima kasih.